Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asih Indah Subandia, dosen tetap Program Studi D3 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda, Yogyakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UK TPT Unsur Seldos tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah akuntansi biaya yang saya ampu. Deskripsi mata kuliah akuntansi biaya adalah mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai konsep biaya, klasifikasi biaya, serta perhitungan harga pokok dan pengumpulan biaya yang akan diterapkan pada entitas bisnis, khususnya pada perusahaan manufaktur. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk menyampaikan dan menganalisis informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan guna mengoptimalkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Mata kuliah akuntansi biaya berbobot 3 SKS dan disampaikan kepada mahasiswa semester 2 Prodi D3 Manajemen. Penyampaian kuliah ini akan menggunakan metode DEI. Pertama, delivery atau penyampaian materi dilakukan dengan cara tatap muka dan pemberian modul kuliah. Kedua, interaction atau interaksi dibangun melalui diskusi dan pemecahan studi kasus nyata di dunia usaha. Ketiga, assessment atau penilaian dilakukan secara transparan melalui penugasan baik individu atau kelompok dengan kuis, UTS, dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya adalah CPL 02, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen secara mandiri. CPL 05, menguasai konsep dasar ekonomi, bisnis, manajemen, dan akuntansi dalam pengambilan keputusan operasional. CPMK pada mata kuliah ini yaitu CPMK 2.5, mampu mengklasifikasikan biaya, menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses, serta menyusun laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur secara mandiri dan bertanggung jawab. Topik pembahasan dari mata kuliah ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Referensi mata kuliah ini menggunakan modul perkuliahan akuntansi biaya dan referensi lain yang mendukung mata kuliah akuntansi biaya. Adapun komponen dan bobot penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari 1. Penugasan 1 diberikan sebelum UTS berbobot 20%. 2. Penugasan kedua diberikan setelah mid semester berbobot 20%, kuis 2 kali berbobot 10%, ujian tengah semester berbobot 25%, dan ujian akhir semester berbobot 25%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya beserta mahasiswa di kelas pada perkuliahan pertemuan kedua yang membahas tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Di hari ini kita mulai perkuliahan akuntansi biaya ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita berikan atau bahasa berikan, mungkin ketua kelas Pak Acok untuk memulai doa. Kita mulai perkuliahan karena kita berdoa agar perkuliahan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.
Oh ya, biasanya kita absen. Sekarang absen, tolong keluarkan HP-nya masing-masing. Saya buka e-kampusnya. Saya kasih waktu 2 menit untuk absen, ya. Ya, Bu. Oke, silakan Anda masuk untuk absen. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan kedua. Saya akan membahas nanti tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Sebelum itu, saya akan kayak mengingatkan materi yang pertama kali, yaitu minggu lalu, mengenai ruang lingkup akuntansi biaya. Jadi ini supaya ingat kemarin itu belajar apa. Kalau nggak salah nih, kemarin Bu Asih mengajarkan tentang definisi akuntansi biaya, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu persamaan dan perbedaan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Di situ ada sudah, kayaknya kemarin ada penugasan, good, semuanya mengumpulkan dan hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga saya belajar, saya mengajarkan tentang perencanaan dan pengendalian biaya. Dan masih ingat kan materi itu? Sedikit, ya nggak apa-apa, pokoknya masih ingat. Nah, ini tuh nyambung dari pertemuan yang pertama tadi. Jadi pertemuan kedua ini nanti akan lebih membahas tentang apa itu biaya. Jadi ada capaian pembelajaran untuk materi kedua ini, yaitu yang pertama itu adalah nanti setelah materi ini saya berikan, saya harap Anda akan mampu menjelaskan konsep biaya. Jadi ini tujuan pembelajarannya. 2, mampu menjelaskan perbedaan antara biaya atau cost dengan beban atau expense. Yang ketiga adalah mampu mengklasifikasikan biaya berdasarkan objek biaya. Jadi 3 ini adalah capaian pembelajaran dari materi yang akan saya berikan. Kita mulai ya. Jadi pertama itu adalah kita belajar tentang konsep dasar dari biaya. Jadi kalau Anda kan setiap hari selalu membahas atau berpikir tentang biaya. Nah, sebenarnya itu secara definisi biaya itu apa? Jadi biaya mempunyai pengertian adalah pengorbanan sumber ekonomi yang selalu diukur dalam satuan uang. Jadi ini berkaitan dengan uang yang telah terjadi di masa lalu atau yang kemungkinan akan terjadi di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini definisi dari biaya, ya. Jadi sesuatu dari sumber ekonomi itu berarti pengeluaran, nanti diukurnya nanti bayar pakai uang, kemudian bisa terjadi di masa lalu, kemudian atau di masa depan ada tujuan atau purpose dari pada pengeluaran biaya tersebut. Nah, setelah tahu biaya atau definisi biaya, maka biaya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya itu bisa dikategorikan sebagai cost, ya, atau biaya. Kalau orang umum ngomongnya itu kan semua biaya-biaya. Tapi menurut akuntansi, biaya dibagi 2. Yang biaya itu cost, yang kemudian ada lagi biaya, itu namanya expense, atau dalam bahasa sehari-harinya, atau kalau di dalam laporan itu namanya beban. Nah, kita mulai dari cost. Cost itu adalah pengorbanan ekonomi untuk tujuan tertentu yang belum habis masa pakainya. Kalau kita mengeluarkan sejumlah uang, kita beli aktiva, karena nanti masuk sebagai di dalam neraca sebagai aktiva. Jadi ini biasanya membeli aktiva, membeli barang. Misalnya kita beli mesin, kita beli motor, beli mobil atau kendaraan, itu masuk ke dalam kategori cost, ya. Atau orang awam biasanya menyebut namanya biaya. Nah, ada juga namanya beban atau expense. Secara teori, beban itu adalah biaya yang memberikan manfaat dan sekarang telah habis dinikmati pada periode berjalan. Jadi mengeluarkan uang tadi, kemudian ini biasanya jangkanya pendek, dinikmati kemudian habis. Ya, nanti masuknya dalam laporan rugi laba. Jadi ini kaitannya dengan ilmu pengantar akuntansi. Kalau membuat jurnal, jadi kalau mengeluarkan beban, masukkanlah ke dalam nanti laporan laba rugi. Contohnya apa? Biaya pemasaran, atau biaya listrik, atau biaya
pengusutan. Itu masuk dalam expense. Jadi paham ya perbedaannya ya? Jadi mana yang cost, mana yang expense. Oke, berikutnya kita mulai belajar tentang dasar pengelompokan biaya. Jadi biaya itu macam-macam. Ya, nanti penyebutannya akan tergantung dari pengelompokannya. Yang pertama itu berdasarkan pengeluarannya, jadi objek pengeluarannya. Jadi ini kaitannya kalau beli bahan bakar maka disebut biaya bahan bakar. Kalau ngeluarin listrik untuk bayar listrik namanya biaya listrik. Itu berdasarkan objeknya. Yang kedua, berdasarkan fungsi pokok. Ada namanya biaya produksi dan biaya non produksi. Ya, nanti yang akan kita bahas. Kemudian ada yang berhubungan dengan sesuatu yang dibiayai. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan terakhir, berdasarkan perilaku terhadap perubahan volume. Ya, ini nanti ada biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran, dan itu masuk dalam biaya berdasarkan perilakunya. Kita mulai, ini yang penting banget buat Anda ketahui. Ada namanya biaya produksi, ya, atau biaya manufaktur. Secara teori, biaya produksi itu nih, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan melibatkan biaya tenaga kerja dan biaya fasilitas pabrik atau biaya overhead. Itu namanya biaya produksi. Oke. Nah, biaya produksi ini dibagi menjadi 3. Satu namanya biaya bahan baku langsung. Secara teori atau definisi, biaya bahan langsung itu adalah biaya utama atau bahan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari produk jadi. Jadi biasanya nempel, kelihatan. Contoh, saya punya buku. Maka bahan bakunya, ini kan kelihatan. Apa kira-kira bahan baku membuat buku? Kertas. Kelihatan nih, kertas. Selain kertas apa lagi? Tinta. Jadi yang kelihatan pada produk. Nanti ada juga yang namanya bahan baku tidak langsung, yang nggak kelihatan atau yang tidak utama, ya, nanti masuk ke dalam biaya overhead. Jadi sebenarnya bahan baku itu ada 2, bahan baku langsung yang bahan utama dan bahan pembantu namanya bahan baku tidak langsung. Itu ya, good, paham semua. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung secara teori adalah tenaga kerja yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi tenaga, ya. Jadi kalau orang yang mengolah kemudian dibayar karena mengolah itu, ya, maka itu disebut biaya tenaga kerja. Contohnya apa? Kalau yang masak namanya koki, ya kan? Kemudian si koki itu kita bayar, kita gaji atau kita upah. Nah, upah tenaga kerja itu namanya, upah si koki itu namanya biaya tenaga kerja. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah tadi selain bahan baku langsung sama selain tenaga kerja langsung, atau biaya yang berkaitan dengan pabrik. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan pabrik, maka masuklah ke dalam biaya overhead pabrik. Ya, contohnya ada listrik di pabrik, maka masuknya biaya overhead pabrik. Ada paku tadi kalau Anda lihat tadi, oh di situ ada lemnya Bu dikit, oh berarti itu masuk biaya overhead. Itu ya. Bisa diterima? Bisa. Atau ada pertanyaan? Ya, Mbak Ana. Apa pentingnya menghitung harga pokok untuk suatu perusahaan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi semua orang ya, yang dia punya usaha terutama itu dia harus bisa menghitung biaya produksi. Jadi pentingnya itu sangat penting Mbak Ana. Yang pertama adalah kalau kita bisa menghitung biaya produksi secara tepat, maka nanti kita bisa menentukan harga jual produk secara benar. Bayangkan kalau kamu aja produksinya nggak ngerti, aku punya usaha buat apa? Misalnya saudara Rafa itu punya fish shop gitu ya, jualan fish shop, tapi nggak ngerti biaya bahan baku berapa, tenaga kerjanya berapa, biaya overheadnya berapa, sehingga dia terlalu rendah
menentukan harga jualnya. Berarti kan rugi nantinya. Itu ya Mbak Ana ya. Jadi sangat penting. Kemudian pentingnya juga nanti kita bisa memperkirakan laba. Jadi menghitung laba. Ya, jadi dari biaya produksi itu menentukan harga jual, nanti akhirnya akan kita gunakan untuk menghitung laporan laba rugi kita. Gitu Mbak Ana? Oke. Berikutnya, tadi kan biaya produksi, yang berikutnya adalah biaya non produksi, ya, atau namanya biaya komersial. Ada dua, satu namanya biaya pemasaran atau biaya penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan apabila produk itu telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual, ya, atau didistribusikan kepada konsumen. Jadi di bagian pemasaran itu kan produk selesai itu dikerjakan oleh bagian produksi, udah selesai nih, kirimin ke gudang. Nah, habis itulah tugas dari biaya pemasaran atau tugas dari bagian pemasaran dengan mengeluarkan biaya pemasaran. Dari ini ditawarkan ke konsumen sampai barang itu sampai ke konsumen, ini ranahnya namanya biaya pemasaran. Oke? Contoh itu biaya iklan, iklanin, mengeluarkan biaya promosi, gaji bagian penjualan atau komisi bagian penjualan, kasih contoh-contoh drastis untuk dicoba ke konsumen. Nah, itu masuk dalam biaya pemasaran. Berikutnya adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum yaitu biaya yang berhubungan erat dengan pelayanan administrasi dan manajerial perusahaan secara keseluruhan. Jadi proses pelayanan dan administrasi itu namanya biaya administrasi dan umum. Atau orang bilang biaya berkaitan dengan apa? Kantor. Ya, jadi pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan kantor itu masuk ke biaya administrasi dan umum. Contohnya apa? Gaji admin, sewa kantor, penyusutan alat kantor, gaji direktur, gaji sekretaris. Itu ya, itu masuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Ibu kasih contoh. Sebelum kasih contoh, ada lagi namanya konsep prime cost dan conversion cost. Nah, tadi kan ada 3, bahan baku, tenaga kerja, BOP. Nah, kalau prime cost atau biaya utama itu adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Jadi kalau setelah pengelompokan ketemu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, namanya prime cost. Ada lagi istilah conversion cost atau biaya konversi, yaitu kalau tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Itu namanya conversion cost. Oke ya? Sekarang contohnya biar lebih paham. Saya punya biaya yang berkaitan dengan pabrik. Ya, yang pertama adalah gaji operator mesin. Kira-kira kalau kita kelompokkan itu, tadi kalau biasa ada biaya produksi dan non produksi, maka ini masuk mana? Ayo, saudara Kelvin, masuk ke mana gaji operator mesin? BOP. Jadi gaji operator mesin itu masuknya sebagai biaya overhead pabrik. Kenapa? Nih, nggak apa-apa kan belajar ya. Operator mesin kan dia ada di pabrik kan, mengoperasikan mesin kan Kelvin, maka dia masuk ke biaya overhead pabrik. Oke, berikutnya membeli kain dan benang. Rahmat. Tadi ada 3 kan, biaya produksi itu tenaga kerja, bahan baku, tenaga kerja atau BOP? Bahan baku, Rahmat, ya kan? Kalau mau beli buat baju dia perlu kain dan benang, maka masuk ke dalam biaya bahan baku. Oke, upah buruh pabrik. Hayu, apa hayu? Good, biaya tenaga kerja langsung karena upah. Kemudian sewa kantor. Aduh, masuknya apa? Sewa kantor. Sewa kantor. Administrasi umum di kantor, ya. Kemudian biaya iklan, gampang nih. Apa kira-kira biaya iklan?
Anak? Biaya? Iklan. Iklan ada di mana? Pemasaran. Iklan itu pemasaran saya. Oke? Ya. Kemudian nih, biaya listrik pabrik. Biaya listrik pabrik berapa? BOP. Kancing baju, fabric, bahan baku, gaji sekretaris, administrasi, biaya penyusutan mesin. Mesin ada di mana? Keren. Biaya promosi. Itu aja. Ya. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya ini kalau saya kasih dengan angka. Dengan angka. Ini kira-kira nih angka. PT Bega merupakan produsen baju seragam kantor. Bulan April 2025 mengeluarkan biaya bahan berupa benang, resleting, kancing sebesar 90.000 juta. Upah tukang jahit sebanyak 10 orang dengan rata-rata pembayaran per orang adalah 3 juta. Dan biaya over pabrik total sebesar 10 juta baju. 10 juta rupiah. Baju seragam yang diproduksi sebanyak 1000 baju. Nah, sekarang Anda kalau kayak gini harus tahu nih, digolongin dulu mana yang bahan baku, mana yang tenaga kerja, mana yang BOP. Kita golongkan. Yang bahan baku itu berapa? 90 juta. Yang upah tukang jahit 30 juta. 30 juta. Dari 10 orang. 3 juta. 3 juta dari 10 orang. Dan biaya overhead pabriknya adalah 10 juta. Jadi totalnya berapa? 130 juta. Berarti biaya produksinya itu adalah 130 juta. Kalau ditanya berapa biaya produksi per potong, berarti Bagi 1000. bagi 1000 kita berarti 130 juta dibagi 1000 berapa? 130.000. Jadi satu potong baju harga produksinya adalah 130.000. Berarti kalau kalian mau menjual itu lebih tinggi dari 130 atau lebih rendah? Lebih tinggi. Misalnya berapa? 150 boleh, 200 boleh, 500 boleh. Nanti kan kita compare dengan pesaingnya. Tapi jual di atas 130.000. Itu ya. Kemudian kalau ditanya biaya utamanya berapa? Utamanya tadi biaya apa aja? Biaya bahan baku, tadi tenaga kerja langsung dan ayo biaya utama tadi apa? Biaya utama, yang mana ini? Biaya utama adalah tenaga kerja. jadi berapa? 120. 120. Kalau 120 bahan baku dan TKL loh. 120 apa 130? 130 benar? Emang 60 tadi 90. Benar, 90 ditambah 30 berarti 100. 120. Oh benar. 120. Ya, kalau conversion cost-nya Biaya konversi tenaga kerja dan BOP oh tenaga kerja 40 juta. Itu aja penggolongannya. Oke ya. Nah, jadi ini tuh gampang. Oke ya, kayaknya kita cukupkan perkuliahan hari ini sampai di sini. Gitu. Jadi saya harap tadi tujuan pembelajarannya ada 3 tadi Anda paham semua. Untuk selanjutnya saya punya oleh-oleh yaitu penugasan.
tugas ada di e-kampus, ada lihat di tugas. Kemudian jangan lupa itu ada waktu terakhir, ya, batas waktu pengumpulan. Jadi jangan sampai nih, Kelvin, Bu, saya telat. Aduh, ya, jadi tolong Anda harus disiplin lihat penugasan. Termasuk juga di situ ada materi, yaitu di modul akuntansi jaya Anda bisa download di situ. Begitu ya. Saya cukupkan, semoga Anda sehat sampai bisa ketemu di minggu depan. Jadi jangan lupa juga kuliah di waktu dan tempat yang sama. Terima kasih kehadirannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap cuplikan video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran nyata pendekatan yang saya gunakan di dalam kelas, di mana cara tersebut tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga dapat diaplikasi dalam dunia usaha. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Perguruan Tinggi LLDT 5 Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua STIE Isti Ekatana Upawida kolega dosen, dan semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.